Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian 19. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Ade membawa serta borgol yang siap digunakan itu. Tepat ketika Ade tiba kembali di depan Hamsat, pemuda diracun kerinduan itu menggeram sambil berkata, tanganku, tanganku mau mengeras. Oh, tolong diborgol ke belakang. Cepat. Bahtlar merebut borgol dari tangan Ade, lalu tetera memborgol kedua tangan Hamsat. Tangan kanan itu belum sempat menjadi kaku ketika ditautkan ke belakang dan dijadikan satu dengan tangan kiri, lalu diborgol keduanya. Crek! Sambil terengah-engah, Hamsat menyebut, "Kismi," beberapa kali. Di sela kata-kata Kismi itu ia berkata, "Ikat aku. Ikat di pohon mangga, belakang kamar mandi itu. Lekas, bawa aku ke sana." "Oh, Kismi. Aku ingin bertemu Kismi." Lukman yang berbadan besar segera membawa Hamsat ke pohon mangga. Yopi dan Ade membantu mengikat tubuh Hamsat, dijadikan satu dengan batang pohon. "Ikat yang kuat. Jangan sampai ia bisa bergerak," kata Bahtiar dengan gugup. Tali itu cukup panjang. Agaknya Hamsat berhasil menyiapkan peralatan yang sederhana itu, sehingga tubuhnya berhasil diikat dari dada sampai ke kaki. Ia seperti seorang tawanan yang siap dihukum tembak. Sementara Hamsat menggeram dan terengah-engah, mulut-mulut yang lainnya gemetar tidak berani bicara. Dalam hati mereka timbul perasaan macam-macam, antara kasihan, takut dan heran bercampur menjadi satu, membuat mereka hanya terbengong-bengong dengan jantung berdebar-debar. Lonceng di gardu ronda terdengar samar-samar satu kali. Itu pertanda malam telah melewati pertengahan, dan sepi kian menghadirkan kesunyian. Saat itulah, masa-masa kemunculan Kismi ke kamar Seruni pada motel tersebut. Namun, kali ini bukan Kismi yang muncul menemui Hamsat, melainkan kerinduannya yang amat menyiksa. Gairah ingin bercumbu meluap-luap. Birahi Hamsat bagai membakar jiwa. Menuntut satu pelampiasan yang nyata, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa karena tubuhnya terikat kuat di pohon sedangkan kedua tangannya diborgol ke belakang. Hamsat mengerang dengan otot leher menjadi bertonjolan keluar. Ia menahan gejolak hasratnya yang membara di luar kewajaran. Tanganku, kakakku. Ya, ia mau bergerak sendiri. Oh. Hamsat memekik tertahan dengan kepala mendongak-dongak, seakan berusaha keras untuk dapat melepaskan tangan kanannya dari borgol. Ia juga menggerak-gerakkan badannya, bagai ingin meronta dari ikatan. Tetapi, ia tidak berhasil. Ikatan terlalu kuat dan borgol pun cukup kokoh menautkan tangan kanan dengan tangan kirinya. Jiwanya bagai terbagi dua, antara ingin bunuh diri dan ingin melawan hasratnya itu. Akibatnya Hamsat tiada habisnya mengerang, menggeram dan meronta-ronta. Mereka merasa terharu melihat Hamsat susah payah ingin melepaskan diri. Susilo sempat berkata, "Kasihan dia. Lepaskan saja." Saat itu, Hamsat sempat berkata sambil menggeram seperti orang kesurupan, Jangan. Oh, ya, jangan. Jangan lepaskan. Panggil Kismi. Oh, aku ingin bertemu dengannya di alam kubur. Kismi. Hamsat mengejang-ngejang. Tangan kanannya bergerak-gerak dengan kasar. Ia kelihatan amat menderita sekali. Teman-temannya banyak yang membaca doa kembali untuk membebaskan Hamsat dari cekaman gaib yang mengancam keselamatan itu. Sesaat, terdengar lagi Hamsat meminta sesuatu tanpa menatap salah seorang. Ia memejamkan mata sambil berkata dalam erangan, "Tutup mulutku." "Oh, tutup mulutku dengan kain." "Lekas."
Aku ingin berteriak. Lekas. Bahtiar meraih sarung yang ada di tali jemuran dalam. Sarung itu segera digunakan untuk menutup mulut Hamzat, diikatkan ke belakang, sehingga praktis sarung itu juga mengikat kepala Hamzat dengan batang pohon. Hidungnya jangan ikut ditutup, Tiar. Biar ia bisa bernapas, saru Lukman dengan perasaan cemas bercampur kasihan. Malam menghadirkan desiran angin pembawa embun. Dingin. Ada kesan lengang di sela desiran angin itu. Seakan angin berhembus tanpa desau dan suara apapun. Hal itu membuat mereka yang ada di depan Hamzat menjadi merinding dicekam rasa takut. Apalagi mereka mendengar anjing di rumah belakang pondokan itu melolong panjang bagai irama menjelang ajal. Tubuh mereka semakin bergidik. Sementara itu, Hamzat masih meronta-ronta. Lah berteriak keras-keras, namun suaranya teredam kain sarung yang menutup mulutnya rapat-rapat. Tangan kanannya makin agresif, berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan gelang borgol besi itu. Kakinya pun mulai bergerak-gerak, berusaha melonjak, dan pundaknya meliuk-liuk, ingin melepaskan diri dari ikatan tali yang kuat. Hamzat tak bisa berkata apa-apa. Hanya suaranya yang menggeram di sekap kain dan matanya yang melotot bagai ingin keluar itulah yang membuat teman-temannya tak berani menatapnya langsung. Doa-doa masih diucapkan oleh mereka dengan perasaan sedih. Bahkan Susilo mengusap kedua matanya yang mulai berkaca-kaca, memandang haru keadaan Hamzat. Angin semakin berhembus kencang, merontokkan banyak dedaunan dari pohon tersebut. Tak lama kemudian, gerimis pun turun. Mereka semakin panik dan serba bingung. Namun, saat itu mereka juga menepi menghindari rintikan gerimis di ujung dini. Bahkan kali ini, gerimis itu telah berubah menjadi hujan yang deras. Lepaskan dia. Dia kehujanan. Dia menggigil di sana, kata Susilo dengan panik. Tenang, Sus, itu cara yang dipilihnya, kata Bahtiar. Tapi kita harus tahu perasaan. Itu cara yang tidak manusiawi, bentak Susilo. Kalau dia kita lepaskan, maka ia akan bunuh diri. Apakah itu manusiawi? Balas Bahtiar dalam serentetan bentakan kasarnya. Lukman segera melerai percekcokan mereka. Gelegar suara petir di angkasa terdengar mengejutkan mereka. Hamzat masih berusaha berontak dari ikatan dan borgolnya, jeritannya teredam kain sarung sehingga tak terdengar keras. Hujan deras mengguyur tubuhnya di sela percikan cahaya petir yang menggelegar beberapa kali. Bahaya! Dia bisa tersambar petir jika diam di bawah pohon, kata Susilo sangat tegang. Lama-lama, Susilo tidak sampai hati melihat Hamzat diguyur hujan dan petir dalam keadaan terikat, lalu ia pun berlari menerobos derasnya hujan dan bermaksud membukakan tali pengikat tubuh Hamzat. Sus! Jangan, teriak Yopi. Ade segera melompat menyusul Susilo dan menarik kaos yang dikenakan Susilo sambil berkata, kau mau membunuh teman sendiri, hah? Kau mau membiarkan teman bunuh diri? Dia bisa mati tersambar petir, tahu? Susilo membetot, tetap ingin mendekati Hamzat, tetapi Ade menyeret Susilo hingga anak itu terpelanting jatuh. Bangsat kau, teriak Susilo lepas kontrol. Ia hendak memukul Ade, tapi tangannya segera dipegang Lukman yang berbadan besar. Lukman menyeret Susilo ke teras sambil berkata, kuasai emosimu, Sus. Saat ini gunakanlah otakmu, jangan hanya perasaanmu. Susilo tak dapat berbuat banyak dalam cengkeraman Lukman. Akhirnya ia tak tega menghadapi penderitaan Hamzat. Ia segera masuk ke kamar dan mengunci kamarnya dengan kasar. Tak berapa lama, hujan pun reda. Gerakan Hamzat mulai melemah. Memang masih terlihat napasnya terengah-engah, tetapi tangan kanannya yang sejak tadi berusaha ditarik keluar dari borgol, kali ini tampak melemas. Pukul 12 lewat, saat itu, mereka melihat Hamzat terkulai pingsan di tempat. Tetapi, mereka masih belum berani melepaskan ikatan pada tubuh Hamzat. Bahtiar berkata, Tigor dulu juga pingsan karena dipukul Lukman, tetapi tangan kanannya bisa bergerak sendiri, dan menikam dadanya beberapa kali.
Jadi, kurasa tangan kanan Hamzat pun bisa melakukan hal yang serupa jika kita lepaskan ikatan tali dan borgolnya. Sebaiknya tunggu sampai subuh tiba, kata Yopi, dan yang lainnya setuju. Maka, ketika mendengar suara adzan subuh, mereka baru mulai berani melepaskan ikatan Hamzat. Tetapi, borgol itu tak dapat dilepaskan, karena mereka tidak tahu di mana Hamzat menaruh kunci borgol. Hamzat digotong ke kamar Bahtiar, dan mendapat pertolongan sebagaimana mestinya. Tangan kanannya berdarah, karena berulang kali memaksakan diri untuk lolos dari borgol. Semua mata yang memandangnya merasa iba dan semakin kasihan kepada Hamzat. Tetapi, ketika Hamzat siuman, ia justru merasa lega karena telah selamat dari ancaman maut, yaitu bunuh diri di luar kesadaran. Roh yang masuk ke tangan kanannya telah berhasil dijerat dengan akalnya, sehingga tangan kanan itu tak bisa bergerak sendiri, seperti yang terjadi dalam kasus kematian Norman, Denny, dan Tigor. Di depan mata mereka, Hamzat memang berhasil lolos dari ancaman maut kekuatan gaib tangan kanannya, tetapi apakah itu berarti Hamzat menjadi jera? Apakah itu membuat Hamzat puas dengan dirinya? Tidak. Hamzat masih penasaran. Ia masih menyimpan rindu kepada Kismi, walau rindunya itu tidak meracun jiwa. Tetapi, karena rindunya itu ia jadi datang kembali ke motel Angel Flowers, dan memboking kamar Seruni. Kamar itu masih kosong. Barangkali memang tidak ditawarkan kepada tamu lain oleh petugas motel, karena mereka takut tamu-tamunya mengecam akibat kamar angker tersebut. Hanya saja, karena Hamzat memaksa untuk menyewa kamar Seruni, maka petugas resepsionis tak bisa lagi menghalanginya. Kamar itu tetap seperti 2 malam yang lalu. Bersih, teratur rapi. Taplak meja di ruang tamu masih sama, berwarna biru muda. Kursi mobilnya juga masih sama, terletak melingkar, menghadap ke dinding kaca depan. Hanya saja, letak pot besar yang memuat tanaman sejenis palm itu bukan lagi di samping pintu, melainkan ada di sudut ruangan, dekat dengan buffet penghias ruangan. Selebihnya tak ada yang berubah. Bahkan warna sprei dan selimutnya pun tetap sama. Ini semakin mengingatkan Hamzat pada masa indah yang pernah ia lewati bersama Kismi di kamar tersebut. Hamzat masuk pada pukul 7 malam dengan tangan dibalut perban. Luka pada tangan kanannya itu terasa perih jika tidak dibalut perban, seperti seorang petinju yang belum mengenakan sarung tinjunya. Dengan dibalut perban begitu, rasa perih tersebut berkurang, dan konsentrasi Hamzat tidak terlalu terganggu oleh rasa perih. Sebelumnya, Hamzat telah menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan. Tabungannya diambil sebagian dari bank. Lalu, ia membeli sebotol madu asli, susu, telur ayam kampung sampai 24 butir, anggur ginseng, supermi, dan beberapa obat yang berguna untuk memulihkan kesehatan badan serta menjaga stamina tubuh. Hamzat sempat tertawa sendiri ketika membeli barang-barang tersebut. Tetapi, ia akhirnya tidak peduli, karena semua itu memang ia butuhkan untuk memulihkan tenaganya yang nyaris terkuras habis akibat pergulatannya melawan emosinya kemarin malam. Menunggu sampai lewat tengah malam, adalah pekerjaan yang menggelisahkan bagi Hamzat. Ia berbaring sambil menyaksikan acara TV, satu-satunya hiburan yang ada di kamar tersebut. Sampai tak terasa, ia pun tertidur di tempat. Mungkin karena kelelahan yang luar biasa, sehingga ia sampai tertidur dan lupa mematikan TV. Kalau saja ia tidak mendengar suara orang mandi, mungkin ia tidak akan terbangun sampai pagi. Tapi, karena ia mendengar desis keran shower di kamar mandi dan gemericiknya air, maka ia pun terperanjat bangun. Lalu, hatinya bertanya heran, siapa yang mandi? Rasa-rasanya aku tidak membawa teman. Buru-buru Hamzat menengok arlojinya di meja, lalu ia menggumam, oh, pantas. Sudah pukul 12:23. Sudah lewat tengah malam. Maka, hati Hamzat pun mulai berdebar-debar, karena ia tahu bahwa orang yang mandi itu tak lain dari Kismi. Gemetar langkahnya ketika ia mengendap-endap mendekati kamar mandi yang pintunya tak tertutup itu. Pada saat langkahnya makin dekat, keran shower itu berhenti, bagai ada yang mematikan.
Hamsat semakin berdebar dan merasa heran. Tapi, ia nekat mengendap-endap untuk mengintip siapa gerangan YNNG mandi di tengah malam ini. Jangan seperti pencuri, Hamsat, terdengar suara dari dalam kamar mandi. Dan, suara itu jelas suara Kismi yang serak-serak manja. Hamsat lalu menampakkan diri dengan cengar-cengir. Matanya tak berkedip memandang tubuh mulus berkulit kuning langsat itu dalam bintik-bintik air yang hendak disapu dengan handuk. Hamsat buru-buru masuk dan menyahut handuk dari tangan Kismi. Jangan hapus. Hamsat. Aku dingin. Biarkan aku memandangi tubuhmu yang tersiram bintik-bintik air ini. Oh, begitu indahnya kau dalam keadaan basah begini, Kismi, bisik Hamsat sambil menatapi tubuh polos itu Kismi kepala sampai ke kaki. Konyol kamu, ah! Kismi berusaha meraih handuk, dan Hamsat menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Jari jemari Hamsat meraba tubuh itu, bagai menyentuh butiran-butiran airnya dari pundak ke dada. Kismi membiarkan, justru tertawa dalam desah, dan terdengar nada seraknya yang seakan kemanjaan itu. Maaf, aku membangunkanmu, Hamsat, kata Kismi sambil membiarkan ujung jemari Hamsat merayap samar-samar di permukaan kulit tubuhnya. Aku tertidur menunggumu, kata Hamsat tanpa menatap. Aku tahu, dan aku merasa semakin kagum padamu, Hamsat. Dalam hal apa? Tanya Hamsat setelah mencibir. Tak pernah ada lelaki yang lolos dari dendam cincin Zipus, kecuali kau. Kali ini, Hamsat menatapnya. Dendam cincin. Hamsat memperjelas keheranannya. Setiap lelaki yang bercinta denganku, ia pasti mati oleh tangan kanannya sendiri, sebab di tangan kananku itulah cincin Zipus melekat sampai sekarang. Kutukan cincin Zipus akan merasuk dalam tangan kanan lelaki yang bercinta denganku, dan lelaki itu pasti akan mati oleh kutukan Zipus, yang menggunakan bantuan tangan korban sendiri. Dan, kau. Kismi tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Kau hebat sekali. Kau bisa lolos dari kutukan. Itu mengagumkan. Kau juga mengagumkan. Perempuan lain bisa kuabaikan, tapi kau tidak sama sekali. Hamsat tersenyum, Kismi mengikik serak, kemudian ia mengecup kening Hamsat. Tetapi, balasan Hamsat lebih panas dari lahar gunung berapi. Sekujur tubuh Kismi dirayapinya dengan bibir dan lidah, membuat Kismi merintih di sela desah, melebarkan tubuhnya, memberi kesempatan Hamsat agar lebih leluasa. Lalu, kamar mandi itu menjadi arena berpacu bagi napas-napas yang memburu puncak kemesraannya. Keduanya ternyata memang pasangan yang tak pernah mengenal lelah. Banjir keringat bukan penghalang bagi mereka untuk terus berpacu. Kali ini, ranjang menjadi tumpuan amukan birahi mereka. Sprei kasur menjadi lusuh. Morat-marit tak karuan. Kismi mengamuk setiap birahinya melambung tinggi, melahirkan pekik dan ringkikan yang serak-serak manja. Dan, suara itu membuat Hamsat makin menggebu-gebu dalam cumbuannya, makin dibakar gairahnya, meskipun ia sudah berulang kali melambung tinggi mencapai puncak harapannya. Di awal dini, akhirnya petualang cinta mereka berhenti. Kismi yang memohon agar Hamsat mengakhiri pelayarannya, saat itu juga. Hari sudah menjelang pagi, dan kita harus berpisah lagi, Hamsat, kata Kismi memberi pengertian dengan sabar dan lembut. Hamsat mendesah, seakan tak mengizinkan Kismi pergi. Ia memeluk perempuan itu dalam satu rengek kemanjaan seorang lelaki. Erat sekali ia memeluk Kismi, sehingga Kismi merasa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh Hamsat di setiap saat. Kismi menjadi haru. Ia mencium Hamsat beberapa kali, bahkan kini ia juga memeluknya erat-erat dengan kedua kaki menggamit tubuh Hamsat. Aku juga tidak ingin berpisah, bisik Kismi. Tapi keadaanku tidak mengizinkan kasih kita selalu berpadu sepanjang hari, bahkan sepanjang masa, Hamsat. Aku ingin memilikimu, Kismi. Aku ingin membanggakan kekasihku kepada mereka. Itu tidak mungkin, Hamsat. Ada penghalang di antara kita. Aku akan menembusnya, Kismi. Aku akan menghancurkan penghalang itu, ucap Hamsat dalam pelukannya. Apapun yang harus kutempuh, aku harus bisa memiliki kamu, Kismi.
Aku tak mau tersiksa seperti kemarin malam lagi. Aku tak mau. Kismi merasa kaget, dan bingung juga menghadapi sikap lelaki seperti Hamzat. Ia masih memeluk Hamzat, membiarkan Hamzat tengkurap di atasnya. Tangan Kismi mengusap-usap kepala Hamzat dengan lembut, seakan satu curahan rasa kasih sayang yang tak ingin berakhir sampai di situ. Setelah melalui masa bungkam yang mendalam, Kismi pun berkata lirih, "Carilah potongan tanganku, dan tempelkan pada jasadku, maka aku akan hidup kembali dan kita bisa berdua kemana saja, Hamzat." Kali ini, Hamzat menarik wajahnya, ia mengatur jarak dengan menggunakan kedua lengan dipakai bertumpu di kasur. Ia memandang Kismi yang terbaring di bawahnya, lalu bertanya, "Bukankah kedua tanganmu dalam keadaan lengkap, tak kurang satu apapun?" Kismi menggeleng, wajahnya sendu. "Ini tangan semu. Tangan yang ada dalam hayalanmu saja. Jasadku ini juga jasad yang ada dalam hayalanmu, Hamzat. Itulah sebabnya kukatakan, bahwa di antara kita ada batas penghalang, yaitu hayal dan kenyataan. Terkadang manusia tidak bisa membedakan keduanya. Kau tidak bisa melihat, bahwa tangan kananku ini sebenarnya buntung. Dipotong oleh Randy, bekas kekasihku yang punya penyakit syaraf. Di mana orang itu sekarang? Ada di neraka. Kau mau ikut ke neraka?" Hamzat menghempaskan napas. Ia masih belum mau melepas hubungan kasihnya, dan tetap membiarkan dirinya di atas Kismi. Lalu, dengan suara sedikit bimbang ia bertanya, "Di mana kau dibunuh oleh Randy?" "Di kamar ini." "Dan, potongan tanganmu disimpan di mana?" "Entahlah. Mungkin di kamar ini, mungkin di tempat lain. Dibuang begitu saja. Carilah, dan letakkan pada jasadku yang bersemayam di dalam kotak kaca, maka rohku yang ada di dalam batu cincin Zipus itu akan membuatku hidup kembali. Kematianku yang ketiga nanti, adalah kematian yang sejati. Tapi, saat ini, aku masih bisa hidup dan menikmati kehidupan selayaknya manusia biasa." Hamzat mendesah, lalu menegaskan kata, "Akan kucari potongan tanganmu itu sampai dapat. Tapi, hati-hati, Hamzat. Dia ganas. Dia memendam kutuk dan dendam. Dialah yang semalam berusaha ingin membunuhmu." Merinding juga Hamzat jika teringat peristiwa kemarin malam. Tapi, demi teringat kemesraan dan cintanya kepada Kismi, Hamzat tetap bertekad untuk mencari potongan tangan kanan Kismi. Hanya saja, di mana potongan tangan itu dibuang oleh Randy, atau disembunyikan? Itu satu hal yang sulit bagi Hamzat. Sukar ditentukan secara logika. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, kita lanjutkan besok ya, pukul 5 sore.